5 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Box to Box Football Podcast. Karena 2 hari yang lalu episode pertama kita resmi tayang di Spotify. Dan kali itu saya, Pangeran Siaan dan Coach Yasin mengawali segalanya. Dari episode pertama sampai season kelima, saat dari bertiga, sekarang kita berempat, berlima, berenam, dan bertumbuh menjadi sebesar sekarang. Dan inilah Box to Box Football Show. Welcome back to Box Football Show. Dan gue terpengaruh pembicaraan off air tadi sebelumnya sama Tio. Ada Waldo. Ada Waldo. Lo baik. Lucu banget ya tadi ya. Lucu banget ya. Oke. Iya, jadi sebenarnya sebelum tag itu saya berulang 4 kali ya. Karena salah satu hal yang tidak penting saya utarakan. Jadi mohon maaf ya. Jadi silakan Jerry lanjutkan. Kalau misalnya salah tulis kan typo. Salah ngomong apa ya? Tolko. Jadi Arvino, ada Dex Leniza, ada juga Tio Utomo yang sudah membawa kopernya karena bersiap berangkat menuju kota lain ya. Ini bercandaan kalau zaman dulu kalau bawa koper tereliminasi ya. Tereliminasi, pala kosong kopernya, ya kan. Dan juga ada Rossi Vinsa yang lagi sakit gigi ya sebenarnya. Kita doakan segera sembuh karena juga lagi demam katanya. Oh ya, Rana harus berkurang-kurangin lah demam itu ya? Kegiatan malamnya ya. Masuk angin kan, masuk angin. Ingat umur tidak lagi muda. Ingat. Dan untuk menggantikannya ada sosok di balik layar ya yang menyebut ini bakal dimainin Axl Rose karena dia nyebut band legendaris itu Guns adalah Roses. Gimana ngomongnya? Guns Roses. Enggak, lu ngomong apa tadi? Lu ngomongnya apa? Gun Rose. Dia ngomongnya Guns Roses, gila kan lu. Bedil karo mawar. Guns Roses. Katanya Gen Z bilang Guns Roses. Iya, bener. Coba ya. Kalau lu ngerasa Gen Z coba tulis kolom komentar apakah lu juga nyebutnya sama atau cuma dia dan teman-teman dia doang? Circle doang kali do. Guns Roses. Circle skena gue. Gue gan loh. Ya. Roses kan banyak ya, kalau satu doang Rossi. Tapi kalau ngomongin Rossi yang di ditembak. apa namanya skena gitu ya, ada satu skena yang mungkin lagi rame banget ya. Dex mungkin bisa menjelaskan karena teman kita yang dari Malang sudah sampai Jakarta ternyata ya. Ya, Pak Midun ternyata udah menggoes sepedanya sampai ke Malang. Sampai ke Jakarta pagi ini. Pagi ini tuh berarti Senin pagi ya. Iya. Senin pagi ini fotonya bisa dilihat di sini. Nah, Tuh, respect. dia tuh mengayuh sepedanya dari Malang ke Surabaya dan semua kota, semua stadion. tuh ya. Iya, ada Mas Arista. Semua stadion dia datangi, dia masuki, kecuali di GBK ini nggak boleh masuk. Iya, tapi emang peraturannya nggak boleh masuk sepeda Jax itu emang bentok di situ doang. Tapi emang sepanjang perjalanannya Pak Midun ini diintimidasi sih sama polisi, sama Arema. Diintimidasi loh, bukan bener loh, iya, diintimidasi. Sama Arema juga. Sama Arema yang gak setuju sama polisi juga. Jadi nanti mungkin cerita selengkapnya nanti kita datangkan kontras mungkin ya. Betul. Karena udah ada yang hubungin sih untuk Betul, cerita lebih dalam soal Kanjuruhan. Terus ada update apa lagi? Mereka Arema ulang tahun ya sebenarnya. Iya, ulang tahun ke 36 dan korban tragedi Kanjuruhan menuntut keadilan ini disuarakan sama Aremania yang udah berkumpul di Stadion Gajayana ya. Di Stadion Gajayana sempat jadi kandang Arema juga. Ini ada foto-foto dan spanduk yang dibentangkan gitu di sana untuk terus mengingat gitu ya. Jadi kita terus menyuarakan dari kita nih dari Box to Box Football Show dan juga pastinya teman-teman di sana. Bukan cuma di Malang ya, kita harapkan di mana-mana karena sempat ada snacks ya di PCS. minggu lalu kalau nggak salah. Itu juga udah nyuarakan dan kita tunggu-tunggu kota lain juga ngelakuin hal yang sama. Nah yang rame juga kalau dari luar itu ya. The Caicedo Derby. Caicedo Derby ya. Lu gak ngeluarin kata-kata lu tuh? Kata-kata coba keluarin. Oh iya. Jadi dulu. semalam itu Jerry tuh jam berapa tuh sebelum pertandingan selesai dia mengeluarkan words gitu apa kalimat gitu buat kita semua. Dia mau bilang, gue pakai ini ya. Oke, kita diam karena lagi nonton kan. Malah tidur. Ternyata tiba-tiba mengeluarkan kata-kata itu menjadi closing statementnya dia pas lagi pertandingan. Coba Jerry mungkin bisa diulang. Oh iya. Pemain sepak bola bisa datang dan pergi. Aduh apa ya kalau gue lupa. Oh iya, gue ingat. Gue ingat. Pemain bisa datang dan pergi. Musim kompetisi juga telah berganti. Tapi hasil akhir Liverpool dan Chelsea akan tetap berujung seri. Orangnya well. Semua. Cocok jadi pramugara City. Coba nama pemainnya CIC lebih cocok lagi tuh. Apa?
Coba nama pemainnya Caicedo. Gak ada diksi. Dimasukin masih Nah, tapi Aja. gini, tapi kan ada bercandaan di medsos ya. Katanya yang menang dapat Caicedo. Iya. Nah ini kan imbang, makanya gak ada yang dapat tuh. Dapat Chelsea. Oh kira udah resmi. Udah, karena kalau gitu Udah resmi. bukan yang menang, yang punya banyak uang yang duitnya nggak berhabis-habis. Bener. Ya. Chelsea total berapa 800 juta ya? Dalam berapa ratus juta? Dari semenjak Tot boleh masuk. masuk, Karena kan ya, ketika musim lalu dia belanjanya kan udah gak pakai otak ya. Iya. Pemain, ada available kayak kita main FM dapat duit banyak pakai cheat gitu kan yang Sugar daddy. unlimited Sugar sugar daddy daddy ya kan ada. gadun. Gadunnya Chelsea. beli. Terus ya udah. Tapi ya maksud gue musim ini kan dia juga jual pemain banyak. Emang kalau kita kemarin lihat pertandingan itu sebenarnya dengan datangnya Caicedo akan menambah lini tengah Chelsea menjadi, gue tuh selalu bilang kita dari awal episode pertama lagi preseason gue selalu bilang Chelsea ini musim ini serem banget loh. Dan kemarin terbukti, maksudnya golnya Liverpool itu kayak wih sama tuh tiba-tiba gol aja lagi. Itu sebenarnya bisa diantisipasi, tapi kan ternyata kejadian. Tapi dengan Caicedo datang seharusnya lini tengah Chelsea lebih gawat. Kemarin Conor Gallagher sama si Enzo aja udah kayak bullshit. Ini dua orang ini beneran tektokannya mantep ya. Enzo-nya tuh bisa bebas banget. Kemarin ada Enzo satu gerakan Enzo yang lewatin dua pemain udah jatuh masih bisa ngirim umpan ke sisi kanan. Terus kemarin ada Reece James juga di flank kanan juga bagus banget sampai akhirnya seperti biasa cedera. Iya, Reece James ternyata kurang fit ya. Kapten digeser. Nggak, ini menarik sebenarnya kan sempat ada briefingnya dari John Dykes nih ke kita ya ke tim Premier League ya, kira-kira apa yang bisa dibahas juga. Yang bisa dibahas juga adalah kira-kira tim mana yang lebih butuh Caicedo. Nah paling nggak dari game kemarin sebenarnya karena sebenarnya dua-duanya butuh, tapi sebenarnya Enzo sama Gallagher seperti yang tadi Tio bilang itu kan kuat banget ya di tengah. Walaupun Enzo bantu ke depan, nah Gallagher nih walaupun out of position dia bisa defensive coverage-nya gokil banget. Tapi dengan ada Gallagher itu ngebuat Enzo menjadi lebih bebas. Lebih bebas kayak dulu. Bahkan dari asis ya yang kecil. Kayak dulu ada Gattuso sama Andrea Pirlo. Atau enggak dulu Vidal sama Pogba kalau enggak salah. Atau enggak siapa lah itu Pogba sama Pirlo. Tapi maksud gue dengan ada Gallagher, dengan ada Caicedo. Nih gue gak kebayang lagi sih nih Chelsea mau main formasi apa lagi gitu. Kalau menurut gue sih justru yang paling butuh itu Liverpool sih sekarang. Betul. Yes, Karena itu dia. ditinggal Makanya gua mau bilang. Fabinho, terus lu gak punya midfielder yang emang pure punya work rate tinggi buat defense. Lu bayangin aja McAllister jadi center defense man. McAllister jadi center defense, Gakpo midfieldernya sama si Szoboszlai kan. Szoboszlai, ya. Menurut gue sih kemarin emang lumayan works. Allister lumayan works, tapi dia bukan salah satu pemain yang emang dibutuhin klub buat ngejaga lini defense gitu. Dan terlebih kemarin kan banyak banget yang ngekritik Arnold ya. Menurut gue sih Arnold gak perlu terlalu banyak dikritik. Menurut gue dia tuh udah main peran yang bagus Dengan sebagai inverted kapasitasnya, gitu. ya. Dia main sebagai midfielder dan kemarin lumayan banyak ngelakuin umpan-umpan bagus ke Mohamed Salah dan juga penyerang Liverpool lainnya. Salah satunya ada gol Mohamed Salah yang akhirnya dianulir offside kan. Itu menurut gue itu salah satu perannya Arnold di situ. Permasalahannya sekarang gak ada yang nge-cover areanya si Arnold di saat tertinggal kalau ada transisi cepat. Makanya kemarin tuh si Konate sampai sering banget berduel sama si siapa yang Nico. Drogba tuh? Nico Jackson. Nico Jackson. Itu man. yang babak kedua yang Nico Jackson dari tengah lapangan lari digas sama dia. Duel sama Konate 190 cm bro. Dan itu menurut gua ini selain kita bahas Nicola Jackson, kita bahas Liverpool dulu dikit ya. Menurut gua itu yang ngebuat Liverpool lumayan sempat struggle. Apalagi Chelsea itu main pakai dengan 3 back 3-4 Louis Cowell 3-4-2-1. Jadi dua di strikernya Nicolas Jackson, dua ininya itu si Sterling sama gue lupa lagi satu lagi pokoknya ada Chukwuemeka ya benar ya Chukwuemeka. Cuman mereka cuma mereka selalu manfaatin expose dari wingback gitu. Kelihatan banget Chilwell gampang banget dapat free space di sana. Reece James juga dapat free space di sana dan banyak banget ngelakuin crossing cutback ke Nicolas Jackson dan lain-lain. Dan menurut gue juga cukup kaget sih. Kemarin Chelsea ternyata mainnya lebih terstruktur. Even itu belum ada Nkunku. Pan udah gue bilang dari awal musim. Belum ada Bukan begitu Nkunku, Dex ya, bukan begitu. Jadi apa yang bikin pertandingan semalam menarik itu serang-serangannya itu justru meng-highlight kenapa kedua tim tuh butuh Caicedo. Betul. Karena nggak ada yang nge-breaking di situ. Kalau kita lihat penyerangnya baik dari Liverpool maupun Chelsea dua-duanya cair. Liverpool lebih cair sih menurut gue. Benar. Klopp sendiri kan musim lalu kalau abis lawan Arsenal kalau nggak salah pernah bilang kan, saya senang banget kalau bisa main pakai double six. Double six itu maksudnya bukan Arnold ya. Arnold kan 6 nomornya. Double six main nomor 6. Sebetulnya dia di musim itu di musim lalu itu dia punya Henderson dan juga Fabinho. Dua-duanya udah pergi. Musim ini kemarin
Gua ngelihat ada glimpse-nya itu ya makanya McAllister di situ, di depannya Szoboszlai dan siapa tadi? Gakpo. Sebenarnya dari dalam hal penyerangan dan distribusi bola itu ketiga pemain itu tuh berhasil. McAllister bisa menjalankan posisi itu dari dalam, tapi perannya itu distribusi bola. Kayak box to box gitu, bukan lebih ke ball winning. Nah, sosok ball winningnya itu siapa di Liverpool belum ada. Makanya sebenarnya yang lebih butuh siapa? Caicedo di pertandingan kemarin benar-benar nunjukin bahwa ya Liverpool dan Chelsea sama-sama butuh itu untuk ball breaker. Cuman kalau ada Caicedo di pertandingan itu, gua ngerasa pertandingannya nggak seseru kemarin sih. Iya. Dan ini sih kalau menurut gue ya, tadi gue belum selesai ngomong. Jadi sebenarnya kalau misalnya sebelum pertandingan, ini kayak Caicedo derby karena dua tim butuh itu. Tapi ketika kita lihat kemarin, ketika karena Gallagher bisa ngelakuin defensive coverage di luar dari posisi dia seperti biasanya, dan juga Enzo bisa ngasih Enzo bahkan di babak pertama memenangi duel dan juga passing ke final third lebih banyak dari semua pemain lain. Jadi udah ke cover 2 seperti yang tadi Tio bilang sama Waldo bilang gitu ya. Jadi kalau dari game kemarin kita melihat sebenarnya cenderung lebih butuhnya si Liverpool. Karena kan tadi lu bilang Trent Arnold jangan terlalu disalahin gitu. Ya karena emang dia begitu. Jadi jangan ekspektasi bertahan kan. Karena emang dia inverted terus dan jadi midfield begitu kan. Dan memang bagus. Ya, dan memang bagus dan memberikan peluang. Karena kalau dia dikasih tugas bertahan, lihat tuh Chilwell hampir jebol. Iya. Kalau Chilwell gol itu TA tuh yang nutup harusnya kan di situ. Jadi memang ibaratnya gini lah, kalau misalnya Liverpool zaman dulu gitu, pas era-eranya Istanbul gitu, pas waktu juara sama Benitez, ini kalau diaplikasikan ke sekarang gitu, mungkin McAllister tuh kayak Xabi Alonso. Tapi mereka butuh Javier Mascherano-nya gitu. Nah itu yang gak ada tuh slot itu. Mungkin gue tambahin dikit. Jadi kan midfielder Liverpool itu kan 3 tadi kan McAllister, Gakpo, Szoboszlai. Nah tapi yang jadi center defense ini lebih ke McAllister. When it comes kalau misalnya udah ada Caicedo di situ, gue yakin Arnold pun pasti posisi Arnold itu bakal ke cover dengan nyaman dengan si Caicedo. Jadi si Szoboszlai sama Alisson ini lebih ke depan gitu. Tapi masalahnya kan ya Liverpool udah pasti nggak dapatin Caicedo ya. Maksudnya dengan ini kan dia masih memikirkan kalau pasti Romeo Lavia. Lavia juga menurut gue musim lalu Southampton juga bagus gitu. Berapa kali maksudnya main dia di tim yang dengan squadnya seadanya kan gitu ya. Dan menurut gue ya maksudnya Chelsea dengan Caicedo berarti ada Conor Gallagher, terus ada si Enzo. Menurut gue ini akan, gue bisa bilang Chelsea musim ini makin menggemparkan lah. Bisa. Pertanyaan gue buat Dex atau siapapun itu, Liverpool dengan Lavia ataupun siapapun yang beli, apakah akan menyelesaikan masalah yang ada atau ternyata ada adjustment yang harus dibuat oleh Jurgen Klopp? Ini sejauh menit berapa nih sekarang? Kita ngomongnya Caicedo sentris ya. Sebenarnya dari tadi tuh yang disorotin tuh bukan Caicedo sih, tapi DM menurut gue. Jadi tadi kalau Tio bilang Liverpool butuh DM, entah Lavia entah Caicedo. Ya itu Liverpool bisa menyelesaikan masalah mereka. Masalahnya menurut gue Liverpool dapat blessing in disguise sih. Soalnya Caicedo mahal banget kalau dilihat harganya 100 plus 30 add-ons kan. Itu menurut gue terlalu mahal sih. Iya gak jadi ludah sendiri kan. Tapi agak unik juga bang. Uniknya tuh Liverpool ngincer Caicedo. Sebelumnya kan dia ngincer Lavia dulu kan. Lavia itu kayak around 20 kayaknya. Harganya masih wise gitu. Iya masih wise. Terus pas dia ngincer Caicedo berani, oh yaudah nih gue jabanin 100 juta buat lu. Tiba-tiba gak jadi karena Caicedo katanya ada kontrak verbal dengan Chelsea. Si Southampton ngerasa, lah lu ada duit segitu, gue naikin 45 juta. Itu malah brengsek banget. Southampton brengsek banget. Kena deh Liverpool tax ya, MU tax. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh bisa disikapi kalau market researchnya lebih meneliti lagi. Kayak Chelsea tuh sebelumnya kan ngincer Tyler Adams dari Leeds United. Karena Tyler Adams tuh punya release clause 25 atau 20 juta pounds gitu. Dan bisa dibayar langsung. Bisa dibayar itu, maksudnya gak usah lo tawa sampai 45 sampai 100. Ya pemain-pemain kayak gitu tuh ada. Ya Tyler Adams juga bisa sih. Meskipun gua kalau jadi pendukung Leeds jangan. Kemarin Leeds kalah soalnya. Itu 0 lawan Birmingham yang ini ya, yang baru dibeli sama Tom Brady ya, punya sahamnya Tom Brady ya. Tom Brady. Kemarin Tom Brady ke pub dekat situ, kayak langsung USA digituin aja. Kasian banget. Promosi dulu ya biar bisa derby sama Aston Villa lagi. Ya menurut gua market research si Liverpool harus lebih teliti lagi. Lihat pemain-pemain yang bisa ada release clause atau DM yang murah sih. Menurut gua Caicedo dibutuhkan, cuman kalau harga segitu Liverpool lebih baik cari yang lain. Scoutingnya kan. Makanya kemarin kan banyak yang ini, kalau gak salah ada fans Liverpool, lupa di Twitter namanya siapa, itu lumayan ternama. Dia tuh sampai bilang kita benar-benar butuh lu, si sporting director yang udah cabut siapa sih? Lupa gue. Sporting director Liverpool yang sampai bisa ngebawa Van Dijk.
Edwards ya, kayaknya gue nggak salah Edwards itu. Jadi ya emang Liverpool lumayan kehilangan sosok sport directing juga. Karena itu kalau ketika ngomongin transfer ya, ketika ngomongin transfer kan gak cuma dari, misalnya kita lihat ya, gue sebagai fans Manchester United dengan transfer kebijakan yang ajaib-ajaib itu, lo ada pemain bagus, beli. Sampai sekarang lo gak bisa membeli pemain dengan harga murah gitu. Dan Liverpool dia mungkin punya polisi bahwa, punya peraturan bahwa kayak, ya oke gue punya polisi. Harus ditangkap, harus ditilang. Jadi maksud gue punya peraturan dengan kebijakan yang pemain ya udah gak usah mahal-mahal tapi lu bagus gitu. Jadi benar kata Dex, market research-nya harus lebih kencang lagi scoutingnya, klausul kontrak kan banyak yang bisa ditebus dengan 50 juta, pemain bagus kan langsung dapat juga banyak. Itu kan, lebih ke market research karena lo harus lihat kontraknya, bukan lihat kualitasnya gitu. Agak tricky memang. Kayak filmnya Brad Pitt apa namanya? Moneyball. Secara statistik. Tapi kan sepak bola terkadang tidak bisa dilihat secara statistik seperti baseball ya kan. Soalnya gini, bagi klub penjual sekarang ketika lihat Liverpool bisa nawar Caicedo gede, pasti dia nggak bakal naikin harga. Makanya yang tadi gue tekankan market research bukan scouting, itu emang agak tricky sih buat Liverpool. Mestinya bisa ke Lavia dulu aja gitu ya, kalau udah tahu Caicedo punya verbal agreement. Karena gini, ketika lu liga udah mulai season bursa transfer tinggal akhir Agustus, 2 pekan lagi ya? 1 September. 1 September kan. Dan lu udah tahu dari awal ngincar Lavia, kenapa gak di-deal dari awal kan? Iya. Langsung karena lu bisa adjust dengan timnya. Karena ini kalau misalnya lu datang sekarang, katakanlah minggu ini lagi nego masuk di pekan terakhir bulan Agustus. Belum lagi adjust dulu, baru bisa maksimal main katakanlah di September pekan ketiga atau keempat. Menurut gue itu karena second option. Karena mereka sebenarnya pengennya Caicedo, tapi ternyata gagal. Ya udah kita plan B gitu. Tapi maksud gue dari awal dapetnya Scott McTominay. Iya. Masih di MU ya? Gimana? Masih di MU ya? Masih bisa. Dia iya dulu baru mikir. Gimana? Tapi yang gue tahu itu kenapa Liverpool ngincer Caicedo itu ya menurut gue agak tarik poin lagi ya. Ya itu buat nge-cover areanya si Arnold karena dia punya fisik bagus, work rate-nya tinggi, dia cepat juga ya, model mini Kante gitu. Kalau lo lihat yang kemarin, tapi gue gak tahu Lavia ya, by the way. Kemarin yang menurut gue yang berjalan walaupun tidak terlalu oke, maksudnya gue bilang ya Arsenal Thomas Partey di formation sheet itu di back kanan loh. Tapi pada aplikasinya dia main ke tengah. Kagak ada tangan kanannya kosong aja. Tapi pas ketika nyerang partnya langsung turun semuanya. Itu kok backup. Jadi maksud gue harusnya itu yang dilakukan TAA pas lawan Chelsea kemarin. Karena ada tuh yang mulai kerebut yang salah umpannya TAA kalau gak salah. Yang sini kalau Jackson lari. Itu kan dia kayak ya dia jogging anjir. Gue kayak jadi fans Liverpool kayak kayak lo ngelihat Martial jogging ya. Gak ngejar orang. Mungkin ini ngincer ini first optionnya si Caicedo. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya McAllister tuh udah emang di posisi kayak kemarin. Bedanya kalau di Brighton dia double pivot. Jadi ada yang cover, dia bisa progresif ke depan. Nah, kalau kemarin kan single pivot gitu kan. Dia bingung banget. Agak sayang juga. Gini aja, agak sayang potensinya. Most of full season ini menurut gua Liverpool bakal oke aja tanpa DM. Tapi kalau kayak lawan Chelsea kemarin, lawan Arsenal, lawan MU itu baru butuh DM tuh. Tapi kalau most of the season lawan tim-tim lain ya TAA sama McAllister masih bisa nge-cover. Jadi kalau tim-tim yang cepat kayak Chelsea punya winger-winger cepat terus eksplosif, long ball Arsenal lah, misalkan lu nyuruh Saka lari sama Martinelli kemarin, buset, Tobita punya mata. Itu dia passing ke Eddie, kayak Tobita punya mata, muter ada Eddie di situ. Respect. Tapi ya maksud gue ya serem lah. Bener, dan sebenarnya emang heavy metal football dari Jurgen Klopp kalau nggak punya DM ya, karena dari preseason aja 5 pertandingan 19 gol 10 kebobolan. Jadi itu ya udah lo attacking karena opsi attackingnya banyak banget. Ya kan kemarin Nunez juga cadangan ya kan, Gakpo di belakang bisa geser juga di posisi Jota bisa digantiin juga, Luis Diaz juga bisa tapi sekarang udah fit ya. Salah juga kemarin banyak exploit di kanan kan sebenarnya. Jadi ketika Chelsea main press, dia pengen narrow protect midfield, ternyata banyak overload di kanan. Berapa kali salah sama sebenarnya Levi Colwill ini nggak jelek. Tapi ketika one on one sama Salah ya selesai dong. Ya gimana sih Bang? Cepet banget lah. Walaupun Salah ngamuk pasti tarik keluar kan. Benar. Dan ini sebenarnya sebelum pertandingan juga Michael Owen yang jadi pandit sama Andy Townsend udah bilang ini very attacking line up dari Liverpool gitu. Karena lo main di Stamford Bridge cuma single pivot ya karena nggak ada sebenarnya. Dan offense-nya tuh bisa dibilang 5-6 orang bisa nyerang semua. Midfielder itu attacker semua. Work rate attackingnya tinggi semua. Mungkin Klopp lupa kali kalau if you play offense you can win the game, but you play defense you can win the title. Walaupun transisi masih jadi masalah ya yang tadi dibilang karena nggak ada yang saringannya. Feeling gue itu kaget ketika Fabinho cabut, Henderson cabut, terus kan
udah mepet juga ya. Terus Liverpool Iya, dengan bursa transfer ini gak terlalu aktif banget kecuali McAllister dapat dan Szoboszlai itu maksudnya kayak dengan kepergian Henderson emang agak kurang pemain, mereka butuh satu pemain lagi sih. DM memang udah paling bener. Sebenarnya ada pemain muda budgetik, cuman itu kayaknya belum bisa. Belum fit juga kan? Iya, Tiago masih ada juga. Iya. Budgetik jadi budget option ya. Kemarin Fred dijual gak mau diambil sama Liverpool. Fenerbah jadi. Ngapain Fred? Tahu nggak? Lauvia itu kalau ke Liverpool yang seneng siapa? Febri kan fans Liverpool kan ya. Nama anaknya Lauvia kan? Oh, ini info keluarga nih. Ini bercanda anaknya Bang Febri ya. Febri Tropus maksudnya. Tapi overall dari pertandingan kemarin, kalau gue pribadi babak pertama menyenangkan. Iya. Babak kedua awal-awal agak ini, tapi pas akhir kayak lumayan ngegas, dan gue ngelihat kayak lo agak seru, maksudnya lini tengahnya ugal-ugalan juga ya lo. Iya. Yang si Enzo megang bola terus dikerubutin 3 pemain bisa lepas langsung ngelepas pemain kanan ada Reece James. Tapi yang menurut gue momen yang paling menyakitkan adalah sayang banget kapten barunya Chelsea ya, Reece James cedera lagi. Tapi yang gantinya bagus sih, Gusto bagus juga. Gusto Gelato. Yang menarik sebenarnya ini kalau fans Chelsea mungkin mempertanyakan karena di preseason kemarin waktu juara EPL Summer Series Chelsea itu kan 4-2-3-1 mainnya. Kemarin tuh sebenarnya 4-3-4-2-1. Iya. Karena 3 back sejajar terus Reece James sama Chilwell. Padahal biasanya kan kalau 3 itu atau misalnya jadi 3-5-2 bisa ya. Itu kan biasa wingbacknya turun tuh, Reece James sama Chilwell. Kemarin sih kita lihat Chilwell kayaknya emang di tengah tuh taruhnya. Di depan mulu sih. Iya, tengah Reece terus. James mesti mundur karena menurut gua ketika back 3 back, ketika bertahan ternyata Reece James-nya enggak bantu jadi back kiri karena kirinya back kanan. Kirinya Cowell kalau enggak salah. Kan tengahnya kan si Thiago Silva masih Disasi kan. golin deh. Menarik sih menurut gua, mungkin Pochettino musim ini dia tidak punya formasi saklek menyusahkan pemainnya karena dengan begitu banyak pemain. Yang menjadi pertanyaan gue adalah dengan kualitas pemain yang sekarang aja Chelsea bisa mengimbangkan Liverpool. Musim lalu kenapa berantakan aja? Berarti kan pelatih bego banget ya. Dan banyak pergantian. Gue tuh selalu bilang ya, dulu Madrid sempat pengen ngincer Pochettino juga buat jadi the next coach. Cuman gue tuh ragu sebenarnya. Ragunya kenapa? Karena gue ngelihat dari CV dia, oke, fine, dia di PSG kenapa nggak works? Well, kelihatan dia he can handle the superstar. Dia gak bisa handle superstar. Dia tuh bisanya nge-handle pemain-pemain yang emang lu mau dibentuk, lu mau jadi, fine, gue bisa buat. Lu bisa lihat gimana dia works di Tottenham Hotspur sampai final kan. Ya beside of the semifinal dia lawan Ajax gimana pun, tapi gimana dia bisa bikin Tottenham Hotspur, Heung-min Son, Harry Kane, Trippier bisa sebagus itu, bahkan seorang Moussa Sissoko itu bisa sehebat itu ya. Siapa pemain Brasil? Apa? Pemain Brasil itu siapa? Paulinho. Pemain Brazil. Lupa gue. Ini Lucas Moura. Lucas Moura ya kan. Dan lain-lain, dan akhirnya ya menurut gue, makanya waktu Pochettino ke Chelsea, menurut gue ya harusnya sih dia gak punya struggle. Dan FYI tim muda Chelsea itu mereka juara Piala FA Youth kalau nggak salah deh. Angkatan Indonesia maksudnya berapa? Si Madsen itu ya? Iya, Ian Madsen itu pemain muda tuh, ada pemain muda lagi di bench. Besok kan baru Angkatan Garnacho yang juara Piala FA. Sebelum itu Chelsea mulai yang juara loh. Jadi memang akademinya udah saatnya naik, dan gue gak kaget mereka menjual pemain-pemain bintang itu. Ya mungkin bener kata Valdo. Si Poch mikir udahlah gue pemain muda aja bisa gue bentuk. Lu respect sama gue respect sama lo. Kita jadikan Chelsea yang terbaik di Inggris kembali karena tidak main di Eropa. Itu bisa fokus gitu, setuju banget. Nick Jackson lagi ya, jangan lupa ya. Pace-nya, strength-nya, movement, hold up the ball lawan Van Dijk kemarin. Walaupun handsball. Walaupun handsball ya. Itu handsball gak sih? Itu menurut gue handsball sih. Enggak. Kata orang. Enggak aktif ya? Gue jujur ya. Ini gue gak berani ngomongin handsball. Karena gue pribadi masih gak ngerti aturan yang benar. Aturan handsball nih di sepak bola ini masih still fucked up, man. For real, man. Offset juga belum biasa nih kita nih. Iya, offset yang terbaru kan belum diterapin. Karena kemarin gue agak gemes sih. Maksudnya kayak that's the beauty and controversial of football. Maksudnya ketika lo offset sejengkalnya itu kayak ya udahlah. Itu kalau dulu zaman Filippo Inzaghi udah ada formasi peraturan, sekarang offset mulu tuh orang tuh gak ada golnya. Dan sebenarnya ini sih maksud gue, kemarin sebenarnya di awal pertandingan salah kena tiang langsung ya kan. Terus habis itu golin Luis Diaz. Habis itu salah golin juga. Ini wah Liverpool menang nih. Sebelum Poch langsung ganti switch. Oke, langsung 65% possession. Kalau orang udah bilang salah 7 laga beruntun season opener golin gitu. Tapi maksud gue baru match pertama ketemu Liverpool Chelsea udah disuguhkan dengan pertandingan temponya tinggi loh. Walaupun babak kedua agak menurun sampai akhirnya di 15 menit terakhir ngegas lagi kan. Tapi menurut gue
apa namanya kita kasih tepuk tangan pada Chelsea sama Liverpool memberikan pertandingan terbaik keren. Selain kemarin ada Burnley dibantai oleh karena kita pas lagi tepuk tangan udah jelas dok. Yuk. Sandro Tonali. Spaghetti. Heads fucking Sandro. Gila. 5-1 bro. Ada tebak-tebakan dari Dex nih. apa? Ali ya. Iya. Tonali. Apa Dex? Pemain Klub sepak bola apa yang ada unsur Enggak Arab pemain, apa ya? nama pemain yang ada unsur Newcastle sama Saudi. Namanya Sandro Tonali. Ada yang ngomong Sheikh Given. Sheikh Given. Respect. Itu yang ngomong respect. Tapi ya ngomongin Newcastle sedikit ya. Gila itu ya. Gini. Gue bilang Sandro Tonali ketika datang gue kayak ini orang gak mau main di sini kali ya. Kayak mukanya kayak lempeng aja. Dia aja sampai komen kan ngomong kayak enggak bagusan tempat latihan AC Milan. Adminnya kemarin ngomong juga itu. Tapi gue kemarin pasti gue ngobrol sama Virgil Liga mulai dia bilang enggak dia belum main di St. James Park aja belum ngelihat. Pas udah ngelihat buset gila. Seperti ini stadion Inggris. Gue mau St. James's Park. Gue mau ngapresiasi Alexander Isak soalnya. Gue striker gue di FIFA nih. Tapi Isak golin diganti masuk Wilson golin juga jadi. Nah, tapi gini. Nih kalau Wilson dari 3 musim ntar di FPL dia jaminan nyetak gol setiap kali main. Percaya sama gue. Makanya lo pasang doi tuh. Jadi Alexander biasanya nyetak gol mulu. Gila sih. Tapi Isak maksudnya kemarin Newcastle mainnya walaupun sempat dikejar gue tuh sempat ngobrol sama dia nih pas belum jalan Aston Villa nih bisa jadi salah satu apa yang bikin tim-tim gede ngeselin sih karena ya lo Pau Torres lo udah main bagus terus banyak lah Diaby kan golin kemarin. Maksud gue ya tapi ketika Tyrone Mings cedera ditarik kan ya tapi maksud gue baru pertandingan pertama bro. Iya. Gue acungin sih Alexander Isak, gue waktu itu sempat ngomong ke Bang Firzi ya, karena Alexander Isak ini from La Liga kan, dia tuh dari Sociedad. Gue tuh udah ngikutin dia dari zaman dia ke Dortmund. Dulu tuh banyak orang yang bilang he's the next Ibrahimovic lah. Walaupun menurut gue ya terlalu soon lah, terlalu cepat lah ya. Dan pas di Sociedad emang gak terlalu works karena ya menurut gue pada saat di Premier League dia bisa nyetak gol banyak itu karena di La Liga lu udah belajar yang namanya ngelawan tim yang low block gitu. Sedangkan lu masuk ke Premier League, Premier League terlalu terbuka banget. Terbuka apa dibanding La Liga yang tim papan 10 ke bawah itu main low block buat dapetin poin seri aja tuh mainnya low block banget. Parkir bus dan itu kemarin terbukti. Gue bilang ke Bang Firzi kayak, "Bang, menurut lu Alexander Isak gimana?" "Iya, menurut gue sih dia pemain bagus gitu. Tapi emang masih agak di-improve gitu." Dan gue bilang, "Enggak Bang, terpercaya sama gue, dia tuh bakal bagus." Soalnya Oyarzabal kan. Di Premier League terbuka. Oyarzabal sekarang Almiron. Yes. Musim lalu ketika si Isak baru main debut lawan Liverpool kan. Itu buset deh kayak cuma emang kalau untuk satu musim di Premier League fisik lo mesti gedein. Lo gak bisa maksimal kecuali lo Peter Crouch ya. Ya kan? Kalau lo mesti punya fisik yang keker di depan. Kalau enggak kalau misalkan lo gak bisa mainin si Isak doang, lo bisa main kalau Wilson kalau bisa cepet gitu. Kayak Emil Heskey sama Michael Owen. Jadi sebenarnya yang menarik ya. Sebenarnya yang menarik dari Newcastle ini kan pasti orang langsung, wih, pemimpin klasemen 5-1 apalagi Unai Emery dan Aston Villa oke banget. Yang mana di preseason juga 3 sama skornya. Jadi kemarin tuh pasti bikin orang pada nengok ke Newcastle. Tapi yang tricky adalah jadwal dia next lawan City. Lawan City, ketiga lawan Liverpool. Jadi gue rasa kalau dia bisa lewat itu baru kita bisa ngomongin soal Newcastle ya kan. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Yang jelas Joe Pedro dan Musa Diaby cetak gol bro. Joe Pedro PL lu ya? Gue benar. Joe Pedro udah ngomong nih di box juga. Joe Pedro Adingra Evan Ferguson tuh semua penyerangnya Brighton. Brighton gila. Evan Ferguson gue. Yang pasang Sully March. Sama Mitoma ya. Murmer. Gue Joe Pedro sama Musa Diaby kemarin. Ya, saya masih berharap dengan Bruno Fernandes dan Rashford menang lawan Wolverhampton Wanderers yang baru tinggal pelatihnya ya. Oh iya, Lopetegui. Yang gak usah panjang ngomongin MU, tapi MU pasti akan menang dan pasti akan menjadi kandidat calon juara. Juara apa kita tunggukan saja. Pekan-pekan selanjutnya. Oke. Tadi lu udah ngomong bukan podcast MU, kita bukan podcast MU. Lu udah ngomong soal La Liga ya. Tadi ada Isak. Nah, ini kita geser ke La Liga. Ada selebrasi anak umur 20 tahun. Banget sih. Itu yang keren banget ya ke Athletic Club ya. Jadi ini salah kaprah selama ini kita ngomong Athletic Bilbao, sebenarnya Athletic Club de Bilbao. Jadi Athletic Club mereka nyebutnya. Tapi selebrasi dengan mentalitas yang mana sebenarnya ketika Jude Bellingham baru datang ke Madrid. Yang punya klub. Waldo bilang kayak
emang bagus ya Jude Bellingham? Sebelum bagus ya Jude Bellingham. Sebelum pakar La Liga berbicara, izinkan saya dan Dex berbicara dulu. Boleh. Karena kalau ngomongin Jude Bellingham dari awal dia mau pindah, gue selalu bilang, mendingan Bellingham pindah ke Madrid aja, udah pasti jadi legenda. Bukan begitu Dex? Iya, cuman gue waktu itu bilangnya ke Madrid cuman nanti aja, jangan sekarang. Oh iya, kalau lu itu ya poinnya itu. Bilang kayak ketika ini mau dilepas, gue musim lalu gue ingat banget yang kita masih podcastan dulu di Kuningan, gue bilang ini udah ke Madrid aja pindahnya. Gak usah lah ke Premier League, toxic tuh liga. Gimana Dok? Man, I can't describe anymore. Wah, real man. Gua gak pernah. Dulu bingung, sekarang ngepost tiap minggu. Gua alasan gua kenapa ragu sama Bellingham ya, fair to say menurut gua pemain Inggris itu agak sulit main di Spanyol. Ya lu contoh kayak Michael Owen yang selalu lu bilang dia sampai beli koran tapi kan dia, tapi Owen tuh ketika main nyentak gol mulu loh. Ya tapi dijawab dengan skill. Ya tapi gak sebagus itu. Bagus. Gak sebagus itu. Bagus. Jadi Bellingham pensiunin nomor dia menurut lu berlebihan gak? Apa kalau ngelihat di Birmingham? Iya kan, untuk anak muda gitu ternyata itu urusan mereka lah. Cuma menurut gua ya kalau misalnya emang sampai Bellingham dapat Ballon d'Or, well Birmingham enggak salah. Dengerin dulu. Kan kalau misalnya, woi, midfielder Madrid tuh banyak juga yang nanti kan, enggak sekarang dong. Misalnya, kan bukan sekarang. Gue percaya. Sekarang kan pasti jadwal FIFA biasanya Messi, udahlah. Enggak mungkin lah ya kali Messi. Oh ya udah Ronaldo ya habis menang juara Arab ya. Ya emang sih babe gue itu ngepost soal Ronaldo sih tadi di Instagram ya. Gue kayak lo kok tiba-tiba ngepost Ronaldo lu. Soalnya habis juara. Iya gue tahu. Oh dia mencetak gol. Mencetak gol di semua 22 musim dia berkarir. Jadi Jude Bellingham. Ya balik lagi ya Bellingham. Menurut gue tuh speechless karena dari preseason pertama. Preseason waktu lawan Juventus, MU, Barcelona dan lain-lain. Gue gak pernah ngelihat pemain yang punya fisik kayak gitu tapi punya inteligensinya tinggi banget, pinter banget. Emang pinter cuy. Jadi yang ngebuat menurut gue Bellingham itu beda dari yang lain adalah Bellingham mikir. Ini ya terinspirasi Cak Lontong ya. Cak mikir. Iya balik lagi. Kayak baru nih berarti kayak apa gue tuh kaget karena dia bisa adaptasinya cepet banget sama squad walaupun dia emang waktu awal-awal ketemu Pintus sempet stres ya, capek banget karena di latihan fisik dan lain-lain. Cuman pas when it comes to the game gila dia permainannya bagus banget. Dan emang formasi Madrid 4-4-2 diamond ini tuh baru diterapin lagi yang Bang Ancelotti yang dimana emang fokus serangannya itu berawal dari Jude Bellingham. Dan itu benar-benar works menurut gue. Gini, bedanya Bellingham ini punya work rate yang tinggi, fisiknya bagus. Cuman mungkin gak se-fast kayak Valverde lah bahasanya. Valverde itu kan fast banget, cepat kan, dia punya fisik bagus juga. Cuman Bellingham itu yang gue acungin jempol itu adalah defense pressingnya itu dia bagus banget. Dia tuh nggak perlu kayak Valverde yang dimana langsung ngepres pemain gini-gini. Dia tuh pinter dengan cara gue tahu nih, lu mau passing ke pemain ini. Ya udah gue jaga positioning nih, gue jaga coverage positioning tapi sambil pelan-pelan maju pressing. Dan itu yang menurut gue kayak Bellingham gila bagus banget. Positioning attacking bagus. Dan satu dia punya mentor sana Toni Kroos sama Luka Modric. Kayak pas presiden yang Toni Kroos umpan dari belakang Bellingham tepuk tangan. Ya maksud gue kan dengan personality dia yang kayak gitu, terus juga nggak aneh-aneh di sosial media, bukan yang arogan dan kawan-kawan, dia bisa ngebawa Inggris juara dunia nggak? Kira-kira gimana? Coba jawab anjing. Itu yang bisa bikin Ballon d'Or. Bisa tapi Portugal dulu ya. Peler. Portugal men, gila pemain Portugal bukan jaga. Mungkin aja bisa. Kalau Inggris juara ntar dulu deh. It's coming home. The best Englishman menurutku lo bisa gak jadi Bellingham di Real Madrid? The best Englishman di Madrid. Kan ada the best Englishman di Madrid atau di Madrid. Di Madrid bisa gue yakin. Opsi siapa? Bisa. Bahkan menurut gue. Englishman apa Britania Raya? Kan ada Britania Raya atau English tuh bisa. Pasti dia bisa lah. Gini, gue yakin dia bisa surpass Beckham malah. Beckham kalau Gareth Bale menurut gue agak beda posisi juga karena Bale ketika lagi cetak gol UCL final, Bale, Benzema, BBC kan itu gawat banget kan walaupun Bale nggak mau bahasa Spanyol orang gila juga tapi survive panjang. Jadi maksud gue Bellingham apalagi kalau dia bisa bahasa Spanyol, komunikasi lancar, wah panjang sih di Madrid. Lu bayangin di mentorin sama Kroos sama Modric, terus ada nomornya Zidane bro, nomor 5. Iya, terus respect shout out to King Vallejo ya. Vallejo yang ngasih nomor punggung ke Bellingham. Terus abis itu dia pakai nomor, gue lupa lagi berapa. Abis itu dipakai sama Arda Güler, terus gak lama dia langsung dipinjam ke Granada. Kalau Phil Jones kan gak ngasih ke Varane ya nomornya. Oh iya. Oke. Oh enggak dong, kalau Varane kan 19 dari Welbeck. Oh Welbeck. Yang gak mau kasih sih Phil Jones tuh gak siapa ya?
Martinez. Lisandro yang 4 siapa sempat ya? kan? Man United 4 siapa? Enggak, 4 tuh 2 Veron. Bukan di Farm mau 4 kalau nggak salah Jones Farm mau 4. Oh nggak boleh. Kayak Prancis kalau nggak salah nggak boleh sama Phil Jones nggak gue pegang. Tapi nggak apa-apa, Phil Jones tetap legend. Sayang. Iya. Oke, nah geser ke Barcelona lawan Getafe di mana skornya imbang 0-0 tapi 2 pemain di kartu merah. Iya. Masing-masing dari kedua tim. Iya. Apa? Gimana? Maksudnya maksudnya gimana? Masing-masing kedua tim gimana? Lah bener dong gue nanya. Ya bukan, maksudnya ini kan rival lo. Getafe-nya atau Madridnya? Enggak, gitu. Barca dong. Barca, iya. Getafe Barca. Imbang. Getafe lawan Madrid ya? Hah? Getafe lawan Barca kan? Madrid lawan Athletic Club. Iya maksud gue tadi dua ini tuh maksudnya perbandingan dua tim ini. Iya bukan, maksud gue match tersebut Barcelona. Itu maksud gue ini sebagai rival lo. Iya kan Barcelona kan arch rivalnya kan. Nah ini di awal musim agak inilah masuk angin lah gitu. Enggak. Gue ngerasa Barcelona ini midfieldernya ini sekarang menurut gue udah komplit. Jadi waktu itu gue sempat bahas di Stadio ya. Waktu pas preseason Real Madrid lawan Barcelona, menurut gue datangnya Gundogan ke midfielder Barcelona itu benar-benar ngelengkapin Barcelona banget. Terlebih Barcelona lumayan struggle di Eropa ya, Eropa, di UEFA Champions League ya dan Europa League lah. Ya gue berharap ke Europa League lagi, cuman no hard feeling. Cuman balik lagi again, menurut gue Gundogan ini salah satu pemain pentingnya midfielder Barcelona karena Barcelona sekarang midfieldernya yang gue tahu itu udah ada Frenkie de Jong, masih Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Gundogan dan juga Pedri. Jadi Romeu batu dan banyak yang bilang fans Barcelona pun bilang Frenkie de Jong ini mendingan dijual karena harganya masih mahal dan masih banyak yang mau. Cuman banyak yang bilang juga mendingan stay, tapi jangan main single pivot. Frenkie de Jong nggak bisa pakai single pivot, makanya dia pakai double pivot. That's why Oriol Romeu datang di situ pas banget tepat. Jadi kayak bahasanya tuh Frenkie de Jong itu bahasanya buat ngepres lawan dan lain-lain. Nah Oriol Romeu itu buat steady position. Sedangkan Pedri dan Gundogan itu buat ngelancarin serangan di bagian attacking. Dan menurut gue adanya Gundogan itu menurut gue jadi kunci pentingnya missing key-nya Barcelona. Bukan Gavi. Karena ada Gundogan, transisi Barcelona buat nyerang juga lancar, passing juga ya Gundogan. Winning mentality. There's no need adaptation on Gundogan. Karena permainan dia dari Pep Guardiola ke Barcelona juga gak beda jauh kan. Passing juga, ball positioning dan lain-lain. Emang beda passing-passing juga sih. Gue akan nanya ini karena lu pasti bias, gue nanya Dex saja. Lini tengah Barca sama Madrid katanya cenderung mirip, cenderung sama nih. Iya kalau menurut mana lu lihat apakah emang mirip ataukah sebenarnya ada yang lebih kuat di antara musim ini? Ya. Musim ini Barcelona lebih kuat menurut gue. Cuman musim-musim ke depan Real Madrid potensinya tak terbatas. Kenapa tuh? Kenapa tuh bisa? Kenapa bisa potensinya baru kelihatan musim depan? Barcelona udah lebih dewasa aja. Real Madrid tuh lebih butuh bimbingan lagi. Emang, itu aja sih. Kayak gimana yang dewasa? Lini tengahnya Madrid sekarang sebenarnya ini ngeri ya secara ceiling potensi. Ini belum ada Toni Kroos sama Luka Modric. Ini satu lagi ya. Ini kalau misalnya gue ngomongin lebih dalam lagi, there's Ceballos, masih ada Nico Paz juga. Salah satu menurut gue pemain midfielder dari Uruguay yang berpotensi tinggi. Ceballos bagus. Legenda Arsenal. Ceballos musim lalu bagus banget. Legenda Arsenal. Nggak dibanding itu tawaran kontrak. Kenapa gitu sih? Nggak dibanding 4 pemain tadi dia nomor 5-nya. I know. 4 pemain tadi emang bisa dibilang emang hot prospect. Cuman Ceballos ini menurut gue salah satu midfielder yang emang dibutuhin Madrid when it comes to the balancing the tempo. Karena dia tuh bener-bener klasik midfielder Spanyol banget, ngerti gak sih? Kayak mana tuh bang? Kayak mana? Klasik kayak gimana? Ya tipikal pemain yang emang dribble. Spanyol itu Marco Senna. Anggap siapa ya? Kayak klasik midfielder Spanyol tuh. Enggak, tapi pasti ketutup lah. Karena maksud gue kalau dia main di tim kayak Real Betis, nah mungkin dia jadi salah satu yang paling jagonya gitu. Tapi di Madrid dia tutup sama 4 bintang tadi kan. Mungkin Waldo mikirnya adalah dengan kedalaman squadnya, it's good for them karena gak ada yang tahu kan musim panjang. Squad player lah ya. Dan itu opsi. Ceballos itu musim kemarin sempat jadi pembeda tuh banyak banget, penting banget. Karena pemain tidak butuh menunjukkan kualitasnya kalau dia memang team player. Contoh lah ada seorang Danny Welbeck. Sampai sekarang masih bertahan di Brighton, gue juga gak ngerti ya kan. Tapi emang team player gitu. Tapi kalau misalnya Ceballos bisa menjadi seorang team player dengan kemampuan yang punya, ya kan siapa tahu legenda Arsenal. Sempat cetak gol penentu juga. Jadi kalau menurut gimana Dex? Lu Barcelona tapi kalau sekarang musim ini Barcelona. Dengan pemain yang udah jadi bisa bilang Romeu, ada Gundogan di sana. Jadi bisa menutup Busquets, bisa menutup Kessie. Bisa. Perang Kessie bener. Frank Kessie itu kasihan banget loh. Dia dibeli gratis, dijual juga. Dia dibeli gratis tapi sengaja dimainin terus biar biar harganya naik, terus ada yang minat dijual. Dia kemarin protes. Kessie protes. Dia kesel kayak ini pindah mana sekarang?
Gue belum tahu, cuman lagi dijual, lagi setahu gue lagi. Anda ingin menyusul Messi, jadilah Casey. Repet lu Dex. Oke, langsung kita pindah ke topik terakhir kita hari ini. Bang Tio tadi belum Bang Tio. Apa? Lu lebih milih mana? Barcelona atau Madrid? Gue. Iya midfield. Madrid ada Jude Bellingham dong. Nggak, gue gak nanya orang yang bias. Gue gak nanya yang bias. Gue nanya lo. Bellingham. Udah pasti dia Jude Bellingham. Dia kayak Barcelona siapa gue? Mau siapa gitu kan? Apip sapi. Oke, kita geser ke topik terakhir nih juga sebenarnya bukan laga liga ya, karena belum mulai. Yang mulai baru La Liga dan juga Premier League. Karena Bundesliga ini adalah liga yang peduli mental health pemainnya juga, karena libur di winter panjang gitu, mulai liga belakangan. Ini kan kok bisa ya ngatur jadwal bagus banget. Ada Oktoberfest juga kan. Ada Oktoberfest juga. Jadi memang ini ya cenderung balance kalau Jerman di liga. Balance gitu. Work-life balance walaupun gitu. Frank Ribery selalu kabur kalau Oktoberfest. Itu dia. Ini ada duel FC Bayern Munchen menghadapi RB Leipzig ternyata. Di Rotenbulen berhasil mengalahkan di Roten, dan lagi-lagi banyak yang ngeledekin nih. Katanya you cannot get Spurs out of the play. Karena Harry Kane. Padahal bukan salah dia sebenarnya. Iya, gue tuh bingung sama warga nih. Mohon maaf nih warga nih kayak, wah Harry Kane pindah ngedapetin. Mohon maaf dia masuk udah 2-0 juga. Baru datang pagi, malam udah main. Wah gimana sih? Konsepnya tuh gimana Bang? Tuh kalau minta maaf gitu. Tapi gini, gue jadi pelatih Bayern, jadi Tuchel atau dari fans Bayern tuh emang ada sedikit kayak pengen Harry Kane langsung jadi pembeda. langsung masukin ke SWAT deh, tambahin apa enggak. Terus kita dapat piala gitu. Itu pasti bakal rame banget. Gue sih mikir kayak gitu. Cuman dengan kejadian kayak gitu Harry Kane jadi diledekin. Gue ngerasa Harry Kane apa lo bilang ini trofi apa? Alergi trofi ya. Alergi trofi. Tapi kecuali Audi Cup. Tapi gue ngelihat gini, menurut gue tusun untuk ngelihat dampak Harry Kane di Bayern Munchen. Bahkan dia main pun tusun sih menurut gue. Gitu. Iya benar tusun sih menurut gue. Tapi emang dari awal gue mewajarkan kalau banyak orang yang optimis Bayern bisa menjuarai DFL Super Cup gitu. Enggak, tapi itu apa, gak cuman Jakarta yang kena polusi udara ya, tapi Harry kan kena polusi hujatan. Iya, polusi hujatan bagus. Polusi hujatan netizen. Benar-benar, karena sebenarnya ya bukan salah sepenuhnya, karena benar tadi Tio bilang Tuchel juga minta maaf. Udah ngomong juga ke di presscon ya, ke Bild, bahwa memang kayaknya Harry Kane akan kita gak latihan deh selama 4 minggu terakhir. Iya. Dan maksudnya ini bukan penampilan hari ini gak mencerminkan apa yang terjadi. Iya betul, dan Harry Kane aja baru melakoni presscon resmi sehari setelah pertandingan. Jadi kan Iya kan maksudnya capek banget. Capek banget. Belum ngerasain adaptasi Jerman juga gitu. Jadi ya, tapi kalau menurut gue emang Harry Kane bisa jadi pembeda sih menurut gue. Karena pembeda di Bundesliga dan DFB Pokal maksud lo. Iya, dan maksud gue UCL gimana? Juara dia juara. Juara Bayern Munchen really. Yang pertama MU. Enggak, tapi maksud gue kalau ngeliat Harry Kane ya, maksudnya dari skema dari tipikal strikernya si Bayern Munchen yang udah ada kan, Lewandowski, terus sekarang Harry Kane, sebenarnya semuanya setipe lah. Lo butuh power di sana karena lo ada Thomas Müller, ada di kiri kan ada Laresane, ada Gnabry. Kalau di Bundesliga sebenarnya kalau kita bisa bilang, kayak gue selalu bilang kayak Juventus di Serie A dulu ya, sebelum akhirnya dipatahkan Inter sama AC Milan. Liga inaugurasi mereka aja, pasti mereka juara. Tapi dengan ada Bayern Munchen, Dortmund dan lain-lainnya, musim ini Bundesliga jadi menarik sih, dan akan menarik banyak orang untuk menonton Bundesliga. Gue juga penasaran Harry Kane gimana nih adaptasinya di Bayern Munchen. Gue penasaran di match pertama dia akan kayak gimana, karena kalau gini tipikal pemain Inggris besar terus dia merantau, mainnya gak bagus, bubar hidup lu sih. Ini gak mainnya gitu, udah dibully kayak gitu. Iya, maksudnya ini sekarang kita kan waktu itu sempat bahas Harry Kane juga kan. Ya ini pressure lu lebih tinggi. Lu harus menang trofi gitu loh. Udah gitu dicari-cari aja lagi. Maksudnya ada memes yang lagi pada protes, Harry Kane cuma diem doang. Harry Kane mau kayak when you want to argue with the referee but you cannot speak Germany. Bahasa Jermannya ribet. Iya, ribet. Keren dulu apa lah. Dan kita tahu ya, ini bisa ini ya. Harry Kane kan kalau bahasa Inggris ada ngomongnya rada susah. Aksennya juga buka artikulasi kayak kumur-kumur gitu. Ya, tapi maksud gue gitu lah, maksudnya kasihlah dia waktu. Baru satu pertandingan, baru seperempat pertandingan dia main udah kalah juga. Belum latihan full sama tim-tim juga, belum integrasi kayak gimana, belum tahu tektokan sama Thomas Müller, belum tahu lu mesti ngapain ketika ada posisi yang ada Sané, Gnabry. Tapi FYI musim lalu Spurs busuk banget loh. Tapi dia tetap jadi top scorer Spurs bagaimanapun juga. Kemarin gue malah nontonin Spurs jelek banget. Itu kok ada Harry Kane mah hat-trick dia. Selain Bisoma ini sorry banget di fans Spurs, cuman gue ngerasa
Gila men, gue gak tahu kayak ngeliat tim ini tuh lawan Brentford dari 2-0. Belum. Sabar. Gue gak tahu, maksudnya kayak kehilangan Ken banget. Richarlison gak bisa jadi pembeda gitu loh. Yang jelas Dani Olmo cetak hat-trick. Jadi Dani Olmo 3, Munchen 0 gitu. Bahkan lu pakai jersey ini. Iya, Leipzig. Bahkan website resminya Bundesliga sampai bikin artikel Who is Dani Olmo? Saking sumpah kalau lu cari Who is Dani Olmo, dikasih tahu dia dari La Masia. Terus dia juara Euro U21 sama Spanyol, cetak gol di final lawan Jerman. Lu lihat gol ketiganya gak sih? Oke, gol ketiganya yang dia kolongin ya. Real Zidane. Enggak, tapi itu mereka pasti gak pernah main FIFA Ultimate Team. Olmo jago banget. Olmo jago di Smith-nya 99. Tapi yang jelas yang jelas yang kita mau sampaikan ini bukan salah Harry Kane, karena Tuchel udah minta maaf juga karena dia kayak Allegri mainnya kemarin ya. Sebenarnya ada beberapa keputusan yang aneh juga. Si Musiala ditaruh tengah, pala bagusan wing. Terus juga strikernya Matistel kalau nggak salah ya, yang digantiin sama Harry Kane. Belum waktunya, sebenarnya banyak peluang terbuang. Terus juga set piece-nya kurang bagus. Bahkan banyak yang bilang pemain terbaik di laga itu justru adalah tukang rumput dari Wolfsburg. Jadi grassman-nya Wolfsburg itu sekarang pindah ke Munchen untuk nge-brand Allianz Arena, jadi bagus. Katanya best acquisition di Munchen adalah Wolfsburg grassman. Acquisition. Sejauh ini ya. Jadi kita akan lihat Harry Kane akan seperti apa, dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.